Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu pengelola keuangan daerah, yaitu pengguna anggaran. Pembahasan kita akan fokus pada 3 hal, yaitu 1. Siapa yang bisa jadi pengguna anggaran, 2. Apa saja kewenangan pengguna anggaran, dan yang ketiga kita akan membahas rincian tugas pengguna anggaran. Pertanyaan standar ketika bicara pengguna anggaran yang sering didengar adalah, dapatkah non-ASN jadi pengguna anggaran? Apakah pengguna anggaran harus pejabat eselon 2? Dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengguna anggaran didefinisikan secara sangat minimalis sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Karena definisi tersebut sangat umum, untuk itu kita perlu menggali lebih jauh lagi dari aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, utamanya mengetahui dari mana sumber kewenangan seorang pengguna anggaran. Hierarki pengelolaan keuangan bisa disebutkan mulai dari presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut selanjutnya ada yang dikuasakan dan ada yang diserahkan, yaitu dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, gubernur, bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah yang telah menerima penyerahan kekuasaan pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD, dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. Dengan demikian, pengguna anggaran adalah ex officio atau dirangkap secara otomatis oleh Kepala SKPD. Artinya, pengguna anggaran haruslah seorang ASN, bukan pejabat politis atau kepala desa misalnya. Pertanyaan berikutnya, apakah pengguna anggaran harus eselon 2? Tentu tidak. Karena ada kepala SKPD yang eselon 3 seperti camat di kecamatan atau SKPD yang berbentuk kantor yang bukan berorganisasi dalam bentuk badan atau dinas. Bagaimana dengan tugas dan wewenang pengguna anggaran? Sebelum kita lanjut, maka perlu terlebih dulu kita tahu apa perbedaan antara tugas dan kewenangan. Kewenangan atau bahasa Inggrisnya authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu kewenangan biasanya dikaitkan dengan sesuatu kekuasaan. Secara umum, wewenang adalah kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, dan secara umum tugas didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Jadi kewenangan bisa digunakan atau tidak, sementara tugas sifatnya harus dikerjakan.
Bagaimana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020? Di situ disebut Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai wewenang meliputi menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah, menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dan menetapkan pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran, dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, pengguna anggaran melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang mempunyai tugas menyusun anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Tugas-tugas tersebut diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, untuk menjabarkan Undang-Undang Keuangan Negara tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Baik dalam PP 12 Tahun 2019 maupun Permendagri 77 Tahun 2020, tugas-tugas pengguna anggaran kemudian ditambah beberapa tugas baru yang disebut Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun RKA SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penambahan tugas yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara dalam PP tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah tersebut masih ditambah lagi tugas-tugas yang lebih teknis yang tertuang dalam Permendagri 77 tahun 2020 yang menyebut selain tugas Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas lainnya meliputi menyusun anggaran kas SKPD, melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah, menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah NPHD, menyusun dokumen pemberian bantuan sosial, menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, di mana BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut, dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPK selaku BUD. Demikian tambahan tugas yang diberikan kepada pengguna anggaran. Hal ini pasti masih banyak tambahan lagi, mengingat ada segala tugas yang telah disebut, yaitu melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oke, sekian pembahasan kita tentang pengguna anggaran dan tetap semangat.